Islam itu kan A to Z. Iya. Dulu waktu saya di SMP dan SMA, guru agama saya mengatakan begini. Islam itu sistem hidup. Iya. Mengatur dari A sampai dengan Z. Iya. Terus kita tanya, apa itu A sampai dengan Z? Ya pokoknya gitu. Pokoknya gitu tuh bagaimana? Ya pokoknya gitu. Nah, berulang-ulang ditanya, pokoknya gitu. Pokoknya. Akhirnya keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pakar? Masya Allah. Masya Allah. Tumben. Ini Baru baca setelah pulang mengajar. iya nih. Biasanya sebelum mengajar. Baca apa sih? Ini biasa nih. Ini saya baca kok ada ya orang rajinnya ibadah, tapi dia nyeleneh. Nah, maksudnya nyeleneh? Nakal Ya, gitu? dia nakal gitu. Waduh. Nakalnya anak-anak atau nakalnya orang tua? Nakalnya ya anak-anak, kadang orang tua kayak begitu Pakar. Waduh. Nah, Terus apa kata buku itu? ya begitulah jadi Paradoks. ini kayaknya. Jadi Kasus atau banyak? Nah, justru itu ada yang mengatakan ada hasil surveinya itu. Kalau nggak salah sampai berapa persen gitu. Banyak dong. Banyak. Kenapa banyak coba? Nah, itu perlu dibahas di sini, Pakar. Kok jadi saya nanya? Nah, justru itu Pakar kita harus bahas ini. Ya, ayo. Ya. Kenapa? Udah disediain teh manis. Iya dong. Tadi kan nyiapin sendiri. Ternyata tidak manis. Tidak manis. Hidup sudah terlalu manis. Jadi kita bikin pahit. Oke, Pakar. Ini langsung aja nih. Jadi Ya langsung aja. Masa nggak? ada survei-survei yang bilang ini banyak sekali di Indonesia ini yang religius tapi dia itu nakal. Ya, tapi dia itu ya maksiat gitu ya. Misalnya ada rajin ke pengajian. Tapi Bagus itu. iya, itu bagus. Tapi sering bohong Waduh. gitu kan. Kemudian malah terlibat ya kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai agama gitu. Nih, kenapa bisa kayak gitu? Ini kan riset yang baru-baru ini. Masih ingat nggak tahun 90-an? Ada film Catatan Si Boy. Oh, catatan si boy ini menunjukkan umur. Wah, ketahuan ini. Ketahuan ini. Tahu gitu saya cari film yang lain tadi. Yang lain ya. Di situ itu prototipenya sama tuh yang Oh, gitu. digambarkan. Iya. Dia religius, dia sholat, bahkan di kendaraannya ada sajadah, ada tasbih untuk menunjukkan bahwa ini sosok yang sangat religius. Iya. Tapi ternyata dia pacaran. Oh iya. Pacarannya juga menjurus bebas. Jadi ada sesuatu yang disampaikan pesan bahwa Muslim itu ya boleh begitu. Iya. Itu baru satu. Nah sekarang kita menghadapi kasus banyak betul itu. Iya. Karena kita ada di masyarakat, lalu kalau kita bicara masyarakat kan ada interaksi itu. Kenapa jadi banyak jumlahnya? Kan selalu kalau itu sedikit kasus. Tapi mengapa banyak sekali? Iya. Itu menunjukkan bahwa interaksi terjadi di masyarakat. Bahwa perasaan masyarakat bermain. Kalau perasaan ada yang bisa masih menahan, saya nggak akan begitu. Biarkan dia. Pemikiran juga bermain. Wah, kok saya nggak cocok sama dia. Makanya juga ada yang menahan. Tapi yang sudah tidak bisa ditahan itu kalau peraturannya membolehkan itu. Ya, peraturan membolehkan itu. Karena peraturanlah yang membolehkan itu, maka akhirnya bukan hanya satu orang, tapi bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena nggak ada yang ngelarang kan? Tidak ada yang melarang, bahkan justru didorong. Nah, misalnya kalau di bidang ekonomi ini yang paling gampang kelihatan betul. Kenapa banyak orang terjebak riba? Ya. Kalau kasus kan cuma 1, 2, 3. Tapi mengapa banyak sekali masyarakat kita pengusaha rata-rata pakai riba? Saya baru pulang muter ini silaturahmi ke beberapa tempat, ketemu dengan para pembina pengusaha hijrah. Itu ceritanya juga nggak jauh-jauh. Bagaimana mereka mencoba membantu saudara-saudara yang kena riba. Iya. Kenapa banyak? Karena memang aturannya membolehkan itu.
Tidak ada pinjaman di bank yang tanpa riba. Iya. Dengan nama bunga bank dan sebagainya. Begitu juga dengan ini. Ada buku mata pelajaran yang ternyata menjelaskan, saya tidak tahu ini masih ada atau enggak nih, tapi terakhir saya baca itu mata pelajaran, di situ di dalamnya ada tentang pacaran. Oh iya, pernah dulu viral. Ya kan? Viral kan? Nah, pacaran yang sehat. Iya. Bagaimana ceritanya ada pacaran yang sehat? Pacaran haram kok sehat? Iya. Karena jadi aturan, akhirnya banyak betul orang yang pacaran. Kan sebenarnya terlarang gitu. Jadi paradoks yang sedang kita bicarakan itu bukan kasus. Jadi ada benarnya juga itu survei tadi itu. Berarti kalau gitu, ini saya melihat ini ada masalah ini Pak Kar. Ada masalah dalam hal pemahaman yang berefek pada pengamalan gitu. Betul, paradoks itu mencerminkan ada gap. Gap antara yang didapat sama yang dilakukan. Yang didapat itu muslim itu harus soleh, tapi yang dilakukan itu nggak usah soleh. Gap itu. Tapi masalahnya ada dua jenis gap ini. Gap pertama itu yang kita terima dengan yang kita lakukan beda betul. Apa yang kita terima dan itu berbeda. Tapi yang kedua, ternyata apa yang disampaikan juga ada gap dengan apa yang seharusnya disampaikan. Maksudnya gimana tuh? Islam itu kan A to Z. Iya. Dulu waktu saya di SMP dan SMA, guru agama saya mengatakan begini. Islam itu sistem hidup. Iya. Mengatur dari A sampai dengan Z. Iya. Terus kita tanya, apa itu A sampai dengan Z? Ya pokoknya gitu. Pokoknya gitu tuh bagaimana? Ya pokoknya gitu. Nah, berulang-ulang ditanya pokoknya gitu, pokoknya. Akhirnya keluar dalil pokoknya gitu. Nah, ternyata yang harus disampaikan itu kan bagaimana Islam mengatur dengan dirinya sendiri. Orang hamba Allah dengan dirinya sendiri, hamba Allah dengan Tuhannya. Lahirlah ibadah mahdoh dengan dirinya sendiri. Hadis ada pakaian, minuman, akhlak, kemudian dengan sesama manusia muamalah. Nah, ternyata yang hari ini sering disampaikan itu hanya dikatakanlah poin yang pertama tadi, yang hubungan dengan dirinya sendiri, poin yang kedua hubungan dengan Allah, tapi yang poin ketiga tidak disampaikan. Oh iya. Jadi gap yang pertama itu apa yang disampaikan memang tidak sama dengan apa yang dilakukan, tapi yang kedua ternyata ada gap juga antara yang disampaikan dengan yang seharusnya disampaikan. Jadi ada korupsi materi. Nah itu. Istilah saya. Materinya dikorupsi. Setelah materi dikorupsi, disampaikan kepada masyarakat. Pacaran itu di bagian mana? Yang kita bisa jawab tadi. Pacaran di bagian mana coba? Apakah di bagian dimensi yang pertama, yaitu yang mengatur dirinya dengan Tuhannya, atau dimensi yang kedua dengan dirinya sendiri, atau di muamalah dengan manusia yang lain? Pacaran itu dengan yang mana coba? Kan yang ketiga. Dengan manusia yang lain. Bisa nggak pacaran dengan dirinya sendiri? Nggak bisa. Jadi pacaran itu pasti terjadi karena interaksi dia dengan orang lain. Iya. Kenapa dia pacaran? Jangan-jangan dia tidak tahu bahwa pacaran itu haram. Berarti ada korupsi materi. Jadi ini lebih mengerikan lagi. Bukan hanya gap antara yang disampaikan dengan yang dilakukan, tapi juga antara apa yang disampaikan dengan apa yang seharusnya disampaikan. Serem. Tapi kalau gini Pak Kar, sekarang ini kan eranya globalisasi. Banyak sekali kan pemahaman-pemahaman yang datang dari luar gitu ya. Yang misalnya ini juga berpengaruh kepada contoh misalnya remaja ya, ketika dia itu sering terjebak antara agama dengan tren zaman sekarang. Ya. Misalnya di dalam Islam tadi bilang pacaran nggak boleh. Tapi ya faktanya kalau nggak pacaran nggak keren gitu. Jadi itulah yang mendorong dia untuk pacaran keren gitu. Bisa dipahami karena globalisasi itu memang mengglobalkan sesuatu. Iya. Apa yang diglobalkan? Konten. Konten dari mana? Dari ide. Iya. Idenya dari mana? Dari ide yang paling mendasar. Apa ide yang paling mendasar? Worldview, way of life. Iya. Tanpa kita sadari sebenarnya pacaran itu bagian dari gaya hidup. Yaitu bagian dari pandangan hidup. Apa perbuatan curang yang lainnya? Mencuri, sama juga bagian dari gaya hidup, bagian dari way of life. Jadi semuanya pasti ujungnya ke situ.
Nah, globalisasi itu mengerikan. Karena ada penelitian lain juga bahwa orang dewasa itu atau yang sudah balik, berarti kan dewasa itu ternyata lebih mudah menerima ketika dia menggunakan piranti matanya dan piranti telinganya. Satu sumber menyatakan bahwa kurang lebih mata itu punya proporsi sampai dengan 70-80% untuk menerima materi. Jadi kalau orang mau materinya disampaikan dan diterima, gunakanlah perangkat visual. Belum cukup tapi itu ditambahkan dengan audio. Audionya kurang lebih 20% sampai 25%. 80 tambah 20 kan 100%. Atau 70 tambah 20 90%. Sisanya yang lainnya. Ketika kemudian globalisasi itu dibantu oleh hasil penelitian ini bahwa anak muda hari ini lebih suka mendapatkan sesuatu secara audiovisual. Betul. Nah, itu lebih cepat masuknya. Guru agama kita mengajarkan bahwa pacaran itu haram. Ngomong doang. Saudara-saudara, anak sekalian, wah gitu kan. Pembina upacara mengatakan bla 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 bla. Tapi kan tidak ada audiovisual. Iya. Tapi coba cek itu di HP kita. Kita buka YouTube, pertama-tama langsung keluar itu. Audio visual. Tidak usah menjelaskan ini loh pacaran, enggak usah. Mungkin judulnya lain. Judulnya misalnya menarik hati kawan kita. Ya kan? Mengambil bunga di taman orang lain. Sesuatu yang tidak nyambung, tapi begitu lihat filmnya, loh. Isinya pacaran, isinya gaya hidup bebas dan sebagainya. Pasti lebih cepat masuknya. Memang dahsyat betul globalisasi itu. Itu nasihat guru, pelajaran disampaikan guru sudah hilang itu. Ya sekarang kan? Sudah bukan lagi paradok. Dia akan mengatakan itu udah kolot. Iya. Karena yang dibombardir di globalisasi itu justru yang berlawanan dengan prinsip hidupnya, yang berlawanan dengan nilai hidupnya. Jangan-jangan nyebut gurunya, Bapak ini ketinggalan zaman. Itu yang terjadi. Betul itu. Bener kan? Bapak ini ketinggalan zaman. Udah gak zaman kayak begitu gitu kan. Saya pernah di sebuah forum. Saya kaget. Yang mengatakan itu adalah ulama. Ulama itu mengatakan begini. Ini yang hadir ini pacaran gak nih? Itu di depan saya itu. Kalau hari gini gak pacaran, itu ketinggalan zaman. Waduh. Kan saya tertegun, ini ulama loh. Kok bisa begitu ya? Jadi kalau tadi ada gap, lalu kemudian ada globalisasi, ini yang kemudian yang membuat kita tambah pusing itu, ternyata ulamanya sendiri mengatakan begitu. Berarti sekarang ada pendangkalan, bukan hanya pendangkalan syariat, tapi juga pendangkalan akidah. Syariat itu, pacaran itu haram. Secara syariat kita pasti akan menolaknya. Tapi menolak pacaran itu sebenarnya adalah buah dari keterikatan pada akidah. Konsekuensi dari keimanan kita. Sekarang kalau keimanannya itu sudah didangkalkan, terus apa yang mau kita imani? Nanti ada dosanya loh. Kolot itu. Wah. Jadi sudah sedemikian rupa ini. Maka sering disebut problemnya sudah kompleks. Kalau kayak saya lihat itu contohnya kayak di survei itu yang menyebutkan ada remaja religius, ya, tapi dia nakal. Salah satunya nih yang anak-anak remaja, anak-anak sekolah gitu kan, seumuran SMP, SMA, dia tuh merokok gitu, merokok. Padahal di rokok itu kan tertulisnya rokok membunuhmu gitu kan. Itu paradoks. Ya kan? Terus ada juga yang sampai melakukan perilaku asusila gitu kan. Nah itu gimana nih pakar nih menanggapin ini? Nah itu kan ada rokok, lalu ada gambar. Itu kan diterabas semua. Kenapa dia merokok? Ditambah paradoks tadi, ada satu lagi. Kita kehilangan keteladanan hari ini. Nah, iya. Siapa yang mengatakan dilarang merokok itu? Gurunya. Tapi setelah tidak mengajar, dia datang ke rumah gurunya, tiba-tiba, loh, kok Bapak ngerokok? Ini kan di rumah, bukan di sekolah. Jadi, kalau diurut itu, paradok itu terjadi karena gap antara yang disampaikan dengan yang dilakukan, gap antara yang disampaikan dengan yang seharusnya disampaikan,
Poin 1, kemudian poin 2, globalisasi yang luar biasa dengan perangkat audiovisualnya, dengan materi yang berbasis audiovisual, lebih menarik kontennya ketimbang mendengarkan ceramah seseorang. Ditambah diperparah lagi dengan ketidakadanya keteladanan. Buktinya apa? Nah, rokok diambil cukainya kok. Berarti kan diakui ada rokok. Nah, emang itu ada cuannya. Ada cuan di situ. Kalau sudah ada cuan, terus gimana caranya? Iya. Kan nggak bisa. Kan sebenarnya kalau ini sudah bermain kebijakan negara kan tinggal bilang hapus rokok. Tapi sayang itu cuannya. Nah, berarti kan kita kehilangan keteladanan. Iya. Dan yang paling parah dari semua ini tambah satu lagi, aturannya memang mendukung. Iya. Tadi kebijakan negara kan bisa juga stop, nggak bisa. Atau yang kemarin yang mengharu biru kita, pemberian kondom misalnya, alat kontrasepsi itu kan lebih mengerikan lagi. Itu kan kebijakan, itu kan peraturan. Kalau sudah begitu, terus kita mau berharap apa sekarang? Jadi paradoksnya bukan makin hilang. Termasuk misalnya kayak minum-minuman keras gitu kan, ya kan udah tahu kan itu haram gitu ya. Tapi karena ada cuannya di situ kan tetap aja beredar. Sehingga masyarakat itu ya tetap mengkonsumsi. Tapi yang anehnya itu saya pernah dapat fakta ini pakar. Jadi ada nih teman saya itu ya peminum gitu. Tapi dia itu mau minum minuman keras setelah sholat Isya. Nggak tahu kenapa itu alasannya setelah sholat Isya. Dia langsung tidur. Tapi dia sholat, pakar gitu ya. Tapi setelah itu minum minuman. Jadi itu menambah lagi cerita-cerita paradoks yang lain. Iya. Dia sholat tapi dia maksiat. Maksiat kan banyak. Minum-minum keras, ya kan? Kemudian pacaran, kemudian terlibat riba, kemudian bergaul bebas dan sebagainya. Itu kalau dituliskan banyak betul. Saya punya slide 40 lebih. Cerita satu-satu yang berbeda tentang kenakalan remaja sampai kenakalan orang tua. Tapi kalau diselidiki dia Muslim, diselidiki ternyata dia sholat juga. Nah dari sudut pandang Islam ternyata sholatnya tidak mampu mencegah kemaksiatan. Berarti ada persoalan di sholatnya, padahal sholat itu pencegah kemaksiatan. Berarti juga memang ada yang salah. Gapnya tambah banyak sekarang. Nah, tadi kan antara yang disampaikan dengan yang dilakukan, antara yang dilakukan yang disampaikan dengan yang seharusnya disampaikan. Ternyata antara yang disampaikan meskipun dilakukan, sholat misalnya, tidak berefek. Tidak berefek. Jadi ini paradoksnya sudah paradoks kompleks. Ini harus ada sesuatu yang program holistik yang menyelesaikannya. Nah itu. Nggak bisa kalau pacaran. Akhirnya solusinya apa? Pacaran yang sehat. Iya. Kenapa Anda minum keras? Kalau begitu kita akan buat pedoman memilih minuman keras yang sehat. Apa itu? Es batu. Dan sebagainya. Kan jadi salah solusinya. Iya. Padahal remaja itu, nah kalau kita bicara definisi remaja, dia sedang hangat-hangatnya, sedang dahsyat-dahsyatnya untuk mencoba segala sesuatu. Lalu ada perangkat audiovisual yang tadinya tidak berminat, akhirnya jadi minat. Seperti kita nonton film, sesuatu yang baru, tertarik, dihajar terus sama film itu, kan lama-lama jadi mindset di kepala kita. Itulah pengaruh globalisasi dengan perangkat audiovisual. Jadi memang mau nggak mau harus ada pendekatan yang holistik. Holistik itu integral. Untuk menyelesaikan semua problem tadi itu, kan tadi banyak sekali faktor-faktor yang pendukungnya. Nah sekarang kita untuk mengatasi ini kesenjangan ini gimana nih Pak Karni? Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama harus minum teh pahit untuk merasakan pahitnya. Ternyata pahit itu tidak selalu tidak enak. Pahit itu ternyata menyembuhkan. Pahit itu ternyata wahana Allah untuk mengingatkan kita bahwa ternyata selain ada yang manis ada juga yang pahit. Nah, barangkali remaja kita itu melihat bahwa kalau dikekang dengan aturan agama kayaknya pahit. Oh iya betul. Padahal sebenarnya itu menyehatkan dia. Padahal sebenarnya itu membahagiakan dia. Menyelamatkan dia. Bahkan menyelamatkan dia dunia akhirat. Ini mungkin yang nggak dipahami oleh para remaja juga. Karena nggak suka minum teh. Sekarang minumnya bersoda semua.
Sekarang semuanya manis. Semuanya manis. Jangka panjangnya malah menyakitkan. Iya betul. Nah itu kadang-kadang kita harus pakai simbol-simbol begini untuk menjelaskan supaya jadi mudah gitu. Iya. Nah, mau sehat nggak? Nah, mau masa depan cerah nggak? Nah, mau nggak? Kita belajar dari orang-orang sebelumnya. Iya. Bagaimana seorang orang sebelumnya itu ketika masa mudanya seperti itu, bahkan nggak sampai umur 50 tahun, baru 40 tahun dia sudah tumbang. Iya. Badannya habis, kurus, perokok kelas berat, kena sakit paru-paru, dan seterusnya. Jadi gaya hidup sehat itu ternyata penting. Dan itu ternyata disuruh juga oleh Islam. Iya. Kenapa kita sehat? Karena kita ini makhluk Allah untuk beribadah kepada Allah. Karena untuk beribadah kepada Allah itu butuh sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa beribadah. Sholat harus berdiri. Kalau nggak sehat duduk. Memang boleh. Tapi kan afdolnya berdiri. Nah misalnya gitu. Jadi kalau kita ingin maksimal maka kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah ini yang harus juga disampaikan kepada anak-anak muda kita itu. Pendekatan begini Pak Ageng. Jadi mereka juga enjoy. Nah yang kedua tadi audiovisual itu. Sebenarnya ada banyak betul audiovisual yang berguna. Tapi kalau tidak salah kan kalau di YouTube itu kan pakai algoritma. Iya. Begitu keluar satu dan kita klik akan keluar yang lain yang sejenis. Iya. Nah, bayangkan kalau yang diklik itu yang salah. Terus keluar yang sejenis itu. Maka harus banyak betul varian-varian audiovisual yang menjelaskan tentang itu dengan mudah, pakai bahasa mereka. Misalnya podcast remaja. Jadi mereka mendengar dari sesama mereka sendiri. Kenapa ini satu contoh? Kenapa motivator dibayar mahal? Kenapa coba? Kan sama yang keluar dari mulut juga. Iya. Apa bedanya dengan kita? Saya juga dibayar 2M. Makasih Mas. Saya 4M. Makasih Mas, maaf merepotkan. Nah, itu lebih banyak dari saya tuh. Pertanyaannya kenapa bisa dibayar mahal? Iya. Karena motivator itu biasanya sudah punya umur. Ya kan? Ada nggak motivator 10 tahun? Kan nggak ada. Motivator rata-rata sudah berumur, sudah senior. Kenapa dia dibayar mahal? Karena sebenarnya dia sedang cerita tentang pengalaman dia selama puluhan tahun itu dalam tempo cuma 2 jam. Bayangkan pengalaman puluhan tahun, 10 tahun, 20 tahun itu dikeprasnya 2 jam. Akhirnya melahirkan formula sukses dan sebagainya. Pantesan mahal. Nah kalau ini disampaikan secara audiovisual dan tidak perlu bayar mahal untuk anak-anak muda kita itu, maka ini juga akan menarik mereka. Oh iya ya, jangan sampai yang ini, tapi harusnya yang begini. Jadi berarti pertama-tama memang harus ada penyadaran bersama, gerakan kesadaran nasional. Hiduplah yang benar, karena kita tidak hanya hidup di dunia, nanti ada akhirat. Maka sampaikan filosofi 4. Hidup hanya sekali. Anak-anak, hidup hanya sekali ini. Emang ada yang 2 kali? Nggak ada. Jadi nanti langsung mati. 2, hidup hanya sebentar. Ada nggak jaminan kalian itu setelah minum minuman keras itu tetap hidup? Banyak yang mati. Tempo hari yang lari ke mana? Ke sungai. Nyebur. Mati. Apa jaminannya? Kan nggak ada. Hidup cuma sebentar, cuma sekali dan tidak terulang lagi. Nggak ada reinkarnasi itu. Dan yang paling akhir, kalau sudah masuk ke akhirat, tidak ada remedial. Jadi mau mengajukan remedial nggak bisa ya? Nggak bisa. Bukan di sekolah. Bahkan di Al-Quran itu, udahlah jadi tanah, hanya jadi tanah. Nggak bisa. Udah terlambat. Jadi berangkat dari semua itu, pertama-tama harus ada gerakan penyadaran bersama. Gerakan penyadaran bersama bahwa hidup itu kayak gitu. Maka hiduplah yang berarti. Karena setelah itu mati kita. Kalau tadi kan kayak audiovisual itu kan berarti kita sebenarnya bisa juga untuk memanfaatkan teknologi media saat ini. Hanya, ya kan? Saya sekarang itu sedang mencari film-film yang bisa saya tayangkan untuk anak-anak. Dapat kok. Sekarang film-film tentang usia remaja, pertanyaannya. Di umur 16 tahun kita lagi ngapain? Kan kena anak SMA. Di umur 21 tahun kita sedang ngapain? Muhammad Al-Fatih menaklukkan kontennya umur 21 tahun. Tapi itu kan mahasiswa Pak. Baik, turunkan sedikit. Kita cari yang SMA. Umur 16 tahun. Coba.
Sahabat. Umur 16 tahun. Cepet. Siapa ya? Pernah dengar nggak Darul Arkom? Ya, Arkom bin Abil Arkom. Arkom bin Abil Arkom. Arkom ini ternyata rumahnya dipilih oleh Rasul untuk rumah pembinaan para sahabat. Di waktu fase dakwah yang pertama. Jaraknya dia terpencil, kalau tidak salah sekitar 500 meter dari pusat kota Mekah. Pertanyaannya, umur berapa Arkom waktu itu? Satu riwayat menyebut 16 tahun. Riwayat yang menyebut 12 sampai 13 tahun. Tapi yang kuat sepertinya 16 tahun. Dan yang spektakuler, Arkom yang umurnya 16 tahun itu ternyata sudah jadi pengusaha. Luar biasa. Dan ketika dia masuk Islam karena dikontak. Nah, kalau bahasa dikontak, dicerahkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Dan tahu nggak bapaknya? Bapaknya belum masuk Islam. Kok bisa anak umur 16 tahun menentukan sikapnya sendiri? Karena dia sudah balik di atas 15. Ini kalau dapat audiovisualnya kan luar biasa. Keren itu. Keren sekali. Pas dibikin filmnya kayak itu. Nah itu. Ada filmnya sebenarnya, Ar-Risalah. Di Ar-Risalah itu meskipun tidak terlalu detail ya, tapi itu tergambar betul ada rumahnya Arkom. Jadi anak-anak sekalian, pemirsa yang berbahagia di mana pun berada, termasuk anak-anak yang sedang mendengarkan, saya dengan remaja saya suka membapakkan diri. Nah, itu sebenarnya kalau kalian sudah paham, kalian sadar apa yang sedang terjadi, maka sebenarnya kita sedang tinggal mencari bagaimana caranya supaya bisa seperti dia. Karena Rasul itu pernah mengatakan ashabi kanuzum, sahabat-sahabatku seperti bintang di langit. Seperti bintang di langit itu semuanya tidak ada. Kalau mengacu kepada siapa saja kita pasti dapat bintangnya. Nah, kalau kalian masih muda 16 tahun bisa mengacu Arkom. Arkom itu Masya Allah menentukan sikap sendiri. Masuk Islam termasuk ashabikunal awalun, termasuk yang 40 pertama. Luar biasa itu. Jadi paradok nggak usah terjadi lagi. Karena memang ada faktanya ya, mereka mendapatkan pembinaan ya oleh Rasulullah di masa belianya, pemahamannya baik, kemudian kelakuannya juga pengamalannya baik gitu kan. Dan ditunjang satu hal, ada teladan di depan. Rasul berikan teladan, semua sisi Rasul teladan semua. Rasul tidak pernah meninggalkan, katakanlah itu organisasi atau jamaah dakwah, tidak pernah meninggalkan jamaahnya bagaimanapun. Termasuk misalnya pada saat perang, Rasul tidak pernah meninggalkan pasukannya. Iya. Nggak ada ceritanya, udah perang, saya di belakang gitu, enggak ya? Enggak. Justru malah. Bahkan ketika ada problem yang paling besar pun Rasul turun tangan. Masih ingat perang Ahzab? Iya. Surat Ahzab itu surat tentang perang melawan pasukan multinasional. 3.000 pasukan kaum muslimin di Madinah menghadapi 10.000. Nah, karena berat, akhirnya singkat cerita di dalam tafsir di Quran surat Al-Ahzab ayat 21, ya, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Itu akhirnya singkat cerita dibuatlah gagasan dari Salman Al-Farisi membuat parit Honda. Nah, tahu nggak paritnya berapa luas, berapa panjang? 5 kilometer. 5 kilometer dengan kedalaman 4 meter, dengan lebar 5 meter. Dikerjakan, dalam riwayat disebutkan hanya 200 orang bergantian. Diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Tidak ada alat berat. Rasul ikut serta. Ada filmnya. Iya. Dan ketika ada persoalan, ada satu batu yang sangat besar nggak bisa dihancurkan, mau pakai pacul. Oh iya. Ini yang ingat. Iya. Ingat kan? Yang keluar percikan dan Rasul kemudian bertakbir, sungguh aku diperlihatkan Syam, istana Syam, istana Persia, istana Yaman. Itu kan kabar gembira masa depan. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa itu teladan itu pentingnya di situ. Jadi sahabat juga, Masya Allah, Rasul begitu. Nah hari ini kalau kita kembalikan kepada remaja kita yang tadi disurvei tadi itu, mereka kehilangan teladan kok. Mau cari teladan siapa? Teladannya merokok. Dia ingin lepas dari rokok, teladannya merokok. Dia tidak ingin pacaran, teladannya pacaran lebih dulu. Bahkan membolehkan pacaran. Bukan membolehkan, malah mempraktekkan. Mempraktekkan. Sering nggak mendengar? Ini istri saya bekas pacar saya dulu.
Kan berarti pacaran dulu. Iya. Teladan itu penting. Jadi kesadaran, keteladanan, sehingga mudah-mudahan setelahnya itu tidak perlu lagi terjadi paradoks tadi itu. Jadi perlu ada pendekatan yang komprehensif. Holistik tuh. Holistik. Holistik itu komprehensif. Kenapa disebut holistik? Nah, karena dipayungi oleh peraturan. Oke. Baik. Tidak bisa disebut holistik kalau nggak peraturannya. Semuanya sudah bagus, kesadaran tubuh dan sebagainya. Tapi peraturannya tetap boleh pacaran, tetap boleh merokok, tetap boleh bahkan dibagikan kondom dan sebagainya. Bisa? Iya. Nggak bisa. Aduh, Masya Allah, pakar. Ini Jadi pembahasan kita ini benar-benar apa ya? Sangat holistik. Tapi pahit. Tapi pahit yang membahagiakan. Tapi membahagiakan. Memang mereka belum merasakan di masa depan karena mereka belum mencapainya. Tapi kita yang sudah melewati masa itu bisa mengatakan, nah begitu. Karena Bapak juga dulu begitu, karena dia juga dulu begitu. Nah, pentingnya cerita itu. Apalagi disampaikan dengan audio visual. Terima kasih. Sebentar, mau nonton film itu enggak? Apa tuh? Itu yang saya tadi cerita. Iya, nantilah kita nonton. Oh iya. Lupa sedang podcast kita. Oke, makasih Pakar. Masya Allah, ini mudah-mudahan sobat podcast Sepulang Mengajar semua ini mendapat pencerahan yang luar biasa. Baik ini untuk orang tua, remaja juga, guru-guru juga, nah, supaya paham. Termasuk pemangku kepentingan pembuat peraturan. Nah, ini penting juga. Ya. Sebab kalau hanya digedor gurunya, kedodoran juga gurunya. Akhirnya lagi-lagi ke teh pahit lagi. Tetap semangat. Baik, makasih Pakar. Mudah-mudahan nanti kita bahas lagi di episode berikutnya.